Pernah kebayang nggak? Ada ondel-ondel gagah naik gerenuk raksasa, terus malah nanem pohon buah granadilla yang bisa nyala-nyala? Yuk kita ikutin kisah super konyol ini di Taman Rahasia Gonder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe biar channel ini makin rame dan penuh manfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya, biar kita semua kebagian berkahnya. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sekecil apapun langkahnya pasti bernilai besar di sisinya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, cahaya dari Allah inilah yang bisa jadi renungan dalam cerita konyol kita tentang pohon granadilla bersinar di Taman Rahasia Gonder. Jangan lupa tulis juga asal kalian dari mana di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal. Tonton sampai habis, karena ada pertanyaan seru di deskripsi. Kalau jawaban kalian benar, ada hadiah 2 spesial yang diumumin di akhir video. Alkisah, di kaki sebuah menara batu yang menjulang angkuh di dataran Gonder, berdirilah sosok yang tak biasa. Menara itu sendiri sudah tua, dipahat dari batu-batu besar berwarna abu-abu kebiruan, sebagian retak, sebagian tertutup lumut yang merambat seperti urat nadi alam. Angin yang lewat meniup sela-sela batu itu, menghasilkan suara lirih, seperti bisikan masa lalu yang terperangkap di dalamnya. Menara itu begitu tinggi, sampai-sampai bagian puncaknya seringkali hilang tertutup awan tipis senja. Konon, menara itu dulunya bukan hanya sekadar bangunan penjaga, melainkan saksi bisu dari peradaban kuno yang percaya pada rahasia buah-buah bercahaya. Dan kini, di kaki menara itulah, berdiri seorang tokoh konyol sekaligus misterius. Ondel-ondel bernama Galadriel. Galadriel bukan sembarang ondel-ondel. Tubuhnya menjulang tinggi, proporsional tapi gagah, seperti boneka raksasa yang turun dari panggung perayaan rakyat untuk hidup di dunia nyata. Wajahnya dicat merah terang dengan ekspresi tegas, seolah memadukan aura wibawa dan keseraman sekaligus. Tapi jika orang berani menatap lebih lama, akan tampak ada sesuatu di balik tatapan matanya. Bukan hanya kosong, melainkan ada semacam kilatan kecil, tanda bahwa ia menyimpan kesadaran yang lebih tinggi daripada sekadar boneka kayu berhias. Ia mengenakan jubah hijau yang panjang, menjuntai sampai ke tanah. Warna hijau itu bukan sembarang hijau, melainkan hijau zamrud yang tampak berkilauan setiap kali tersapu cahaya matahari atau bulan. Pada jubah itu, tersemat ornamen emas berbentuk sulur-sulur dan pola bunga yang begitu rumit, seakan penjahitnya adalah tangan peri yang hidup ribuan tahun lalu. Setiap kali Galadriel bergerak, jubah itu memantulkan cahaya lembut, seperti hamparan padang rumput disapu angin sore. Di antara kerumitan emasnya, ada satu simbol besar di dada Galadriel, sebuah lingkaran dengan pola buah granadilla, bercabang 6, seakan menubuatkan misi yang ia emban. Di samping Galadriel, berdirilah makhluk yang jauh lebih langka, seekor gerenuk raksasa. Kalau biasanya gerenuk adalah sejenis antelop berleher panjang asal padang Afrika, maka yang satu ini jelas bukan dari dunia biasa. Tingginya mencapai hampir 2 kali lipat Galadriel, membuatnya tampak seperti kuda sekaligus penjaga. Lehernya ramping, lentur, memanjang anggun ke atas, seperti tiang alami yang menyangga kepala penuh kewaspadaan. Bulunya coklat keemasan, dengan guratan halus warna putih di bagian dada dan perutnya. Matanya besar, hitam berkilau, memantulkan ketenangan sekaligus ketajaman yang bisa membuat siapapun merasa sedang ditatap makhluk sakti. Meskipun tubuhnya luar biasa besar, gerakannya begitu jinak, begitu penuh kehati-hatian, seakan setiap langkahnya sudah diperhitungkan agar tak merusak tanah tempatnya berpijak. Angin yang lewat membuat telinganya yang runcing bergerak-gerak, selalu siaga. Di antara tanduk ramping yang melengkung elegan, tampak cahaya samar-samar, seakan ia bukan hanya hewan biasa, melainkan makhluk yang juga membawa sebagian energi gaib alam. Keberadaan gerenuk raksasa ini membuat suasana di kaki menara semakin aneh. Siapa yang bisa bayangkan ada ondel-ondel naik hewan ajaib berleher panjang? Namun, dari semua hal yang ada di sana, menara, ondel-ondel, hingga gerenuk, ada satu benda kecil yang seolah mencuri pusat perhatian. Di tangan Galadriel, tergenggam erat sebuah biji granadilla. Biji itu ukurannya tidak terlalu besar,
kira-kira sebesar telur burung merpati. Tapi anehnya, biji itu memancarkan cahaya ungu yang begitu jelas, padahal hari masih senja. Cahaya itu bukan sekadar bersinar diam, melainkan berdenyut. Denyutannya teratur, pelan, persis seperti detak jantung makhluk hidup. Setiap kali ia berdenyut, cahaya ungu itu memancar keluar, menyorot wajah Galadriel dan membuat cat merahnya tampak lebih menyala dari biasanya. Biji itu bukan biji biasa. Dari cerita rakyat kuno yang beredar di Gondar, ada satu legenda tentang buah Granadilla bercahaya. Konon, buah ini mampu menyimpan cahaya langit dan bumi, dan siapapun yang menanam bijinya dengan niat tulus akan membuka pintu menuju taman rahasia yang dipenuhi kehidupan baru. Tapi legenda juga memperingatkan, biji itu punya kemauan sendiri. Ia akan menolak bila ditanam oleh hati yang tamak, dan justru akan menjadi kutukan bila dipaksa. Maka tak heran jika biji Granadilla itu berdenyut layaknya jantung, karena di dalamnya, mungkin, ada semacam jiwa yang hidup. Galadriel menatap biji itu lekat-lekat, seakan mencoba membaca pesan yang tersembunyi di balik sinarnya. Cahaya ungu dari biji itu menari-nari di bola matanya, menyatu dengan cahaya senja yang perlahan meredup di cakrawala. Di sekitarnya, bayangan menara batu mulai memanjang, membentuk siluet kelam yang membungkus tubuh besar ondel-ondel itu. Gerenuk di sampingnya tampak ikut menunduk. Telinganya bergerak seolah mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh manusia. Hening. Hanya ada desir angin yang membawa bau tanah lembab, lumut tua, dan rahasia yang terkubur selama berabad-abad. Dalam keheningan itu, suasana jadi semakin dramatis. Sinar ungu dari biji Granadilla berdenyut lebih kuat, hingga terasa seperti ada getaran halus di udara. Rumput-rumput di sekitar kaki Galadriel ikut bergetar pelan, meskipun angin tak sedang bertiup. Gerenuk pun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya menyipit, seolah sedang membaca tanda-tanda gaib. Dan Galadriel, meski wajahnya terlihat keras karena topeng cat merah, sebenarnya sedang merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa kagum, ada rasa takut, tapi juga ada semacam dorongan kuat untuk menjalani misi yang belum sepenuhnya ia pahami. Dan begitulah, di bawah bayang-bayang menara batu Gondar yang kuno, berdirilah pemandangan yang akan sulit dipercaya oleh siapapun. Sebuah ondel-ondel gagah dengan wajah bercat merah, mengenakan jubah hijau berornamen emas yang berkilau diterpa cahaya senja. Di sampingnya, seekor gerenuk raksasa yang jinak sekaligus megah, berdiri anggun dengan tatapan penuh makna. Dan di tangan Galadriel, seolah menjadi pusat semesta pada saat itu, berdenyutlah sebuah biji Granadilla bercahaya ungu, seperti jantung hidup yang siap menyalakan sebuah cerita baru. Malam itu, langit Gondar tampak seperti kain hitam pekat yang ditaburi serbuk perak. Bintang-bintang berkerlap-kerlip, kadang redup, kadang terang, seolah ikut bernafas bersama bumi. Bulan bulat penuh menggantung tinggi, cahayanya menembus celah pepohonan hutan yang menjulang bagai pilar raksasa. Daun-daun bergerak perlahan diterpa angin, membuat cahaya bulan berkilat-kilat di tanah seperti serpihan kaca yang bertebaran. Di tengah suasana malam yang mistis itu, seorang tokoh konyol namun penuh wibawa mulai bergerak. Galadriel, si ondel-ondel gagah. Galadriel menoleh ke arah sahabat setianya, seekor gerenuk raksasa yang tubuhnya berkilau samar oleh sinar bulan. "Yuk, kita berangkat," gumamnya lirih, meskipun tak jelas apakah gerenuk itu benar-benar paham bahasa manusia atau hanya mengerti lewat ikatan batin. Dengan lincah, atau lebih tepatnya dengan gaya kaku khas ondel-ondel, Galadriel menaiki punggung si gerenuk. Pemandangan itu sendiri sudah cukup bikin orang yang melihat mungkin ngakak bergulingan. Bayangin saja, ondel-ondel yang biasanya jadi pajangan di karnaval atau hajatan, kali ini berubah jadi penunggang hewan raksasa berleher super panjang. Perjalanan dimulai. Jalan setapak hutan yang mereka lalui terasa sempit dibandingkan tubuh besar mereka. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar menyembul dari tanah, seakan hendak menguji kesabaran setiap langkah. Hutan itu bukan hutan biasa. Ia seperti labirin hidup. Setiap belokan membawa suasana baru. Ada bagian yang penuh kabut tipis sehingga cahaya bulan terpecah jadi ribuan garis halus. Ada bagian lain yang dipenuhi suara serangga malam yang ramai bagaikan paduan suara. Dan ada pula bagian yang begitu sunyi sehingga suara napas Galadriel terdengar bergema. Di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang membuat perjalanan mereka jadi tampak absurd sekaligus ajaib. Buah Granadilla bersinar yang disimpan Galadriel di kantong kain emasnya. Cahaya ungu dari buah itu menembus kain,
menciptakan semacam lampu portabel alami. Setiap kali kantong itu bergerak mengikuti langkah Gerenuk, cahaya ungu bergoyang-goyang, menerangi semak, batang pohon, bahkan wajah hewan-hewan kecil yang tiba-tiba mengintip dari balik dedaunan. Seekor burung hantu yang sedang bertengger di dahan sampai memicingkan mata. Mungkin bingung, kenapa ada lampu neon portabel di hutan jam segini? Sinar granadilla itu membuat perjalanan terasa lebih aman, tapi juga bikin suasananya jadi kocak. Bayangkan, sebuah hutan rimba yang biasanya horor kalau malam, malah terlihat seperti panggung konser cahaya. Rumput-rumput tampak seperti karpet ungu, dedaunan seperti payung kaca berpendar. Bahkan saat Galadriel melewati genangan air, cahaya granadilla memantul di permukaannya, membuat seolah-olah ada bintang-bintang ungu bertebaran di tanah. Gerenuk raksasa itu melangkah dengan ringan namun penuh kewaspadaan. Kakinya panjang, lentur, nyaris tanpa suara. Setiap kali ia melangkah, tanah hanya sedikit bergetar, dan daun-daun kering tak sampai berisik. Gerakannya elegan, kontras dengan tubuh Galadriel yang agak kaku di atas punggungnya. Jika ada yang melihat dari jauh, pemandangan itu mungkin mirip karavan aneh. Sepasang makhluk besar bergerak dalam hutan, satu bersinar, satu lagi seperti penjaga kuno. Tapi jika dilihat lebih dekat, yang ada justru kesan komedi. Ondel-ondel tinggi besar itu harus menjaga keseimbangan dengan kedua tangannya terbuka, seperti anak kecil belajar naik sepeda. Sesekali ia bergumam, "Aduh, nyaris jatuh lagi. Nih hewan leher panjang, enak banget buat gaya, tapi susah dinaikin." Perjalanan itu makin terasa absurd, karena sesekali suara granadilla berdenyut terdengar samar. Iya, benar, bukan hanya bercahaya, biji granadilla itu juga mengeluarkan suara seperti duk, 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 mengikuti irama jantung. Galadriel mendengarnya jelas, dan setiap kali itu terjadi, ia menepuk kantong emasnya sambil berkata, "Tenang, tenang, nanti juga ketemu tempatmu." Gerenuk menoleh dengan wajah sok bijak, seakan berkata, kalau biji itu bisa ngomong, pasti udah protes kenapa ditaruh di kantong sempit begini. Di sepanjang jalan, cahaya ungu granadilla justru mengundang perhatian penghuni hutan. Ada segerombolan kelinci hutan yang tiba-tiba berlari mengikuti, terpesona seperti anak kecil melihat kembang api. Seekor rubah kecil sampai tersandung akar karena terlalu sibuk memperhatikan sinar itu. Bahkan monyet-monyet di atas pohon ikut bergelantungan sambil menunjuk-nunjuk, seperti penonton gratis yang gak mau ketinggalan. Hutan yang biasanya sunyi dan misterius kini berubah jadi panggung hiburan dadakan. Namun di balik kekonyolan itu, ada juga nuansa magis. Cahaya granadilla bukan hanya penerang, tapi juga seolah menjadi kompas. Setiap kali mereka tiba di persimpangan jalan setapak, sinar ungu itu memancar lebih kuat ke satu arah tertentu, seperti memberi petunjuk, lewat sini. Galadriel menyadari hal itu, dan meski wajahnya tetap terlihat kaku karena ket ondel-ondel, di dalam hatinya ia bersyukur. Alhamdulillah, kalau nggak ada cahaya ungu ini, pasti nyasar di hutan gelap. Lama-kelamaan, perjalanan mereka jadi seperti gabungan antara ekspedisi sakral dan pertunjukan lawak. Sakral karena suasana hutan, cahaya bulan, dan granadilla bercahaya jelas menghadirkan nuansa spiritual. Lawak karena ekspresi Galadriel yang terlalu serius, padahal duduknya mirip orang baru belajar naik odong-odong. Gerenuk sesekali mendesah, entah lelah atau hanya bosan, sementara Galadriel terus bicara sendiri, menasehati pohon, batu, bahkan kabut yang lewat. Malam makin larut, tapi cahaya granadilla terus setia menemani. Di kejauhan, terdengar suara air mengalir, tanda bahwa mereka sudah semakin dalam masuk ke perut hutan. Bayangan pepohonan makin rapat, jalan makin berliku, tapi cahaya ungu itu membuat semuanya terasa mungkin. Dengan wajah ket merahnya yang memantulkan sinar aneh, Galadriel terlihat seperti pemimpin parade mistis. Dan meskipun pemandangan itu bisa bikin bulu kuduk berdiri bagi yang tak terbiasa, kalau dipikir-pikir sebenarnya lucu juga. Siapa coba yang kepikiran bikin ondel-ondel gagah naik gerenuk raksasa sambil bawa buah glow in the dark di hutan tengah malam? Begitulah, perjalanan malam itu jadi bukti bahwa dalam dunia dongeng, atau dunia konyol, hal yang mustahil bisa jadi kenyataan. Bulan tetap bersinar dari atas, pepohonan tetap kokoh berdiri, granadilla tetap berdenyut bagai jantung hidup, dan Galadriel terus melangkah dengan keyakinan yang kadang lebih kocak daripada heroik.
Tapi justru dari situlah cerita ini jadi istimewa. Sebab tidak ada yang lebih ajaib dari campuran kesakralan dan kekonyolan yang berjalan berdampingan, apalagi diiringi cahaya ungu yang bikin hutan gelap terasa seperti arena festival. Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh kelucuan sepanjang hutan, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Dari atas bukit kecil, Galadriel bisa melihat tempat itu seolah-olah dunia lain yang tak pernah disentuh oleh kaki manusia. Lembah itu seperti sebuah rahasia yang sengaja dijaga rapat-rapat oleh alam, seakan hanya mereka berdua yang pantas melihatnya malam itu. Udara di sana lebih lembut, lebih harum, dan entah kenapa terasa hangat meskipun bulan hanya menggantung setengah lingkaran di langit. Taman rahasia itu membentang di tengah lembah, dan yang pertama mencuri perhatian adalah lautan bunga ungu dan biru yang bergoyang pelan mengikuti angin malam. Bunga-bunga itu bukan bunga biasa. Kelopaknya seperti terbuat dari kaca berkilau, memantulkan cahaya bulan dengan lembut, hingga seluruh lembah tampak berpendar bagaikan permadani cahaya. Setiap kali angin bertiup, kelopak-kelopak itu menimbulkan bunyi halus seperti denting lonceng kaca. Ting, ting, ting. Menciptakan melodi alami yang membuat siapapun yang mendengar bisa merasa damai sekaligus kagum. Galadriel tertegun. Bayangan wajah ondel-ondelnya yang seram tertimpa cahaya bunga membuat pemandangan itu semakin absurd. Sebuah wajah raksasa kaku, berdiri di tengah lembah penuh keindahan surgawi. Kalau ada seniman yang melukis adegan ini, mungkin orang-orang bakal bingung. Ini seni tinggi atau parodi? Tapi bagi Galadriel, ini nyata, dan detik itu juga ia tahu bahwa inilah tempat yang selama ini ia cari. Ia turun dari punggung gerenuk dengan gaya kikuk. Kakinya sedikit goyah karena perjalanan panjang, tapi begitu ia menjejak tanah lembah, ada sesuatu yang berbeda. Tanah itu hangat. Bukan panas membakar, tapi hangat seolah ada kehidupan yang berdenyut di bawahnya. Seperti ketika seseorang menempelkan telapak tangan ke dada, merasakan degup jantung orang lain. Galadriel langsung tahu, inilah tanah suci yang disebut-sebut dalam bisikan legenda. Tanpa ragu, ia berlutut. Bayangkan, ondel-ondel raksasa yang biasanya berdiri tegak sebagai simbol kekuatan, kini jongkok di tengah bunga, tangannya menyentuh tanah dengan penuh kelembutan. Ia mulai menggali. Tangannya besar, tapi setiap gerakannya penuh hormat. Setiap kali tanah itu terangkat, aroma harum keluar, bukan aroma biasa, melainkan wangi yang mengingatkan pada hujan pertama yang jatuh di bumi, bercampur dengan wewangian bunga yang belum pernah ada di dunia nyata. Di sisi lain, gerenuk berdiri waspada. Leher panjangnya terangkat tinggi, telinganya tegak seakan antena raksasa. Matanya berkilat, memandang ke sekeliling lembah yang tenang namun terasa penuh rahasia. Ia tahu, bukan dengan logika, tapi dengan naluri, bahwa momen ini sangat penting. Bahwa Galadriel tidak sekadar menanam buah, ia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, menghubungkan langit, bumi, dan kehidupan. Suasana semakin magis ketika Galadriel meraih kantong emasnya. Kantong itu sudah berdenyut sejak mereka memasuki lembah, seperti jantung yang tak sabar menunggu saat kelahiran. Dengan hati-hati, Galadriel membuka talinya. Seketika, cahaya ungu meledak keluar, begitu terang hingga membuat bunga-bunga di sekitarnya seolah memudar kalah. Granadilla bercahaya itu kini tampak jelas. Berkilau seperti bintang yang jatuh ke bumi, pancarannya begitu kuat hingga kalau dibandingkan, cahaya bulan pun terlihat redup. Kayak bohlam 100 watt nih, gumam Galadriel, berusaha mencairkan suasana, meskipun suaranya bergetar karena takjub. Cahaya itu bukan sekadar terang, ia membawa rasa hangat yang meresap sampai ke tulang. Bahkan gerenuk yang biasanya kalem, mendengus pelan, kepalanya bergerak sedikit mundur karena silau. Dari kejauhan, kelinci-kelinci hutan yang tadi mengikuti perjalanan mereka tampak bersembunyi di balik semak. Matanya bulat, terpukau melihat fenomena yang bahkan mungkin lebih aneh daripada kembang api. Granadilla itu berdenyut pelan, seolah bernapas. Setiap denyutnya memunculkan gelombang cahaya yang merambat ke bunga-bunga lembah. Menakjubkan, setiap bunga yang terkena cahaya itu langsung bersinar lebih terang, kelopaknya berubah warna jadi ungu tua bercampur biru safir, membuat seluruh lembah bagai laut cahaya hidup. Galadriel hampir tidak bisa berkata-kata, hanya bisa memandangi buah itu sambil merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara hikmat, bahagia, dan sedikit konyol, karena dia sadar wajah ondel-ondelnya yang kaku bikin adegan sakral ini jadi agak aneh kalau ada penonton. Dengan kedua tangannya,
Galadriel mengangkat granadilla itu tinggi-tinggi. Cahaya ungu menyapu lembah, membuat bayangan dirinya dan Gerenuk memanjang di tanah, seperti dua penjaga raksasa yang dipanggil untuk melindungi tempat suci ini. Ia lalu menunduk, memeluk buah itu sebentar, sebelum menaruhnya di lubang tanah yang sudah digali. Tanah hangat itu menyambut granadilla dengan lembut. Cahaya buah semakin berdenyut cepat, seperti jantung bayi yang baru lahir. Saat itu juga, udara di lembah berubah. Angin yang semula lembut kini berputar pelan, membawa serta suara-suara samar. Seakan-akan bumi, langit, dan pepohonan sedang berdoa bersama, menyaksikan kelahiran kembali sesuatu yang agung. Gerenuk mendongak, mengeluarkan suara rendah yang dalam, hampir seperti nyanyian kuno. Bunga-bunga di sekeliling mereka ikut bergoyang serempak. Dentingannya menyatu membentuk harmoni yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Galadriel menutup lubang itu dengan perlahan, menepuk tanahnya penuh kasih. Cahaya granadilla tidak hilang, malah merembes keluar dari dalam tanah, membuat permukaan lembah seperti ditaburi api ungu kecil yang tak pernah padam. Dari tempat itu, lingkaran cahaya menjalar semakin luas, menyatu dengan bunga, udara, dan bahkan bintang di atas. Dan di tengah semua keindahan itu, Galadriel hanya bisa duduk, tangannya penuh tanah, wajah catnya tetap kaku. Ironis sekali, sosok paling menakutkan di pesta rakyat kini jadi figur paling sakral di lembah rahasia, menanam buah bercahaya layaknya seorang imam. Ia tertawa pelan, lebih karena menyadari betapa absurdnya semua ini. Tapi entah bagaimana, justru dari keabsurdan itulah muncul keindahan yang murni, yang tak bisa ditertawakan begitu saja. Galadriel menatap lubang tanah yang baru saja ia gali dengan tangan besar ondel-ondelnya. Tanah itu masih hangat, masih beraroma harum seperti tanah basah setelah hujan, bercampur dengan wangi bunga biru ungu yang memenuhi taman rahasia Gonder. Dengan hikmat tapi juga penuh canggung, ia menempatkan granadilla bercahaya itu tepat di tengah lubang. Tangannya yang besar terlihat begitu hati-hati, seakan-akan ia sedang menggendong bayi rapuh. Begitu buah itu menyentuh tanah, seisi lembah seakan menahan napas. Dan lalu, detik itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Cahaya ungu dari granadilla tidak hanya tetap bersinar, tapi menjalar keluar. Awalnya pelan, seperti tinta ungu yang menetes di atas kain putih. Namun dalam hitungan detik, cahaya itu merambat ke setiap butiran tanah, menyusup ke celah akar, merasuk ke dalam rerumputan, hingga akhirnya, bret, seluruh lembah seakan menyala dari bawah. Akar-akar pohon yang tadinya tersembunyi di bawah tanah kini tampak jelas berpendar, bercahaya seperti pipa-pipa kristal yang mengalirkan energi. Rumput-rumput yang semula hijau biasa, mendadak berubah warna, memantulkan cahaya ungu lembut seakan ribuan kunang-kunang bersembunyi di antara helaian daunnya. Bunga-bunga biru dan ungu yang sudah indah sejak awal kini semakin ajaib, kelopaknya terbuka lebar, dan di ujungnya muncul titik-titik cahaya seperti bintang kecil. Galadriel menatap takjub. Kalau bukan karena wajah ondel-ondelnya yang sudah dicat merah dengan ekspresi permanen kaku, mungkin dia sudah terlihat sangat terharu. Tapi justru karena wajahnya selalu serius, pemandangan sakral itu jadi kocak. Bayangkan, seluruh alam sedang berpesta cahaya, dan di tengahnya berdiri sosok ondel-ondel dengan wajah serem, kayak lagi mau marah, padahal hatinya sedang berbunga-bunga. Duh, kalau ada penonton, pasti mereka ngakak lihat ekspresi gue, gumam Galadriel, meski suaranya tertelan oleh riuh denting bunga dan bisikan angin yang semakin hidup. Suasana di lembah berubah drastis. Yang tadinya tenang dan damai, sekarang jadi semacam festival kosmik. Semua benda hidup berpendar, bergetar, bersatu dalam simfoni cahaya. Tapi di balik semua itu, ada aura menegangkan. Karena setiap cahaya yang muncul bukan hanya indah, tapi juga terasa seperti punya kesadaran sendiri. Seolah-olah tanah, rumput, bunga, dan pohon sedang menatap balik pada Galadriel. Gerenuk yang sejak tadi berdiri waspada kini merunduk perlahan, mendekat ke granadilla yang sudah ditanam. Leher panjangnya melengkung indah, kepalanya hampir sejajar dengan tanah, dan matanya menatap buah bercahaya itu dengan serius. Ajaibnya, cahaya ungu dari tanah memantul di matanya yang besar. Hasilnya, mata Gerenuk terlihat seperti dua bola kristal berpendar, ikut menyatu dengan tarian cahaya di sekelilingnya. Galadriel melirik sekilas dan tidak bisa menahan tawa kecil. Astaga, matamu kayak lampu disko,
"Nok," ujarnya setengah geli. Tapi Gerenuk hanya mendengus pelan, seolah berkata, "Ini serius, bro. Fokus." Semakin lama, cahaya ungu yang menjalar ke tanah membentuk pola-pola aneh. Tidak sekadar merembes asal, tapi menciptakan garis melingkar, spiral, dan anyaman rumit yang kalau dilihat dari atas mungkin mirip mandala raksasa. Setiap garis cahaya seolah punya jalur yang sudah diatur sejak ribuan tahun lalu. Seakan granadilla itu hanya memicu sesuatu yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh bumi. Tiba-tiba, tanah bergetar halus. Tidak sampai membuat panik, tapi cukup untuk membuat dedaunan di pepohonan bergoyang. Suara seperti detak jantung raksasa terdengar samar. Dum, 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 dan setiap dentumannya diikuti kilatan cahaya ungu yang makin kuat. Galadriel spontan ikut tegang. Dia melirik ke kanan, ke kiri, berharap tidak ada sesuatu yang aneh-aneh keluar dari tanah. Namun yang terjadi bukan monster, melainkan keindahan absurd. Dari sela-sela rumput, bermunculan bunga-bunga kecil baru. Warnanya ungu bercahaya, kelopaknya bulat seperti bola lampu mini, dan setiap mekar menimbulkan suara pop. Pelan, mirip balon sabun pecah. Bayangkan, lembah sakral ini mendadak terdengar seperti pesta anak-anak. Pop, 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 diiringi wajah ondel-ondel serem yang terlihat makin tidak nyambung dengan suasana. Galadriel menepuk jidatnya sendiri. Ya Allah, ini serius apa komedi sih? Namun dalam hatinya, ia tahu ini adalah momen penting. Ia menunduk lebih dekat, menatap biji granadilla yang kini tertanam separuh di dalam tanah. Cahaya ungunya makin terang. Lalu tiba-tiba, hahaha, kilatan itu menyebar naik, seperti petir terbalik, bukan ke langit tapi ke akar pohon yang belum ada. Galadriel bisa merasakan energi itu menembus telapak tangannya, masuk ke tubuhnya. Sensasinya seperti minum es kelapa muda di tengah panas. Sejuk, segar, tapi bikin merinding. Gerenuk mengangkat kepalanya lagi, matanya masih bercahaya. Ia melangkah setapak, merunduk semakin dekat, lalu berhenti tepat di samping Galadriel. Ia berdiri di sana, seolah menjadi penjaga sakral dari upacara penanaman yang penuh humor ini. Bulu-bulunya yang terkena cahaya ungu ikut berpendar samar, sehingga tubuhnya tampak seperti makhluk gaib dari cerita rakyat. Galadriel mendongak sebentar, menatap langit. Bulan yang tadi tampak biasa saja, kini terlihat berbeda, seolah ikut terbakar cahaya ungu dari lembah. Bintang-bintang pun berkedip lebih cepat, seperti ikut menari. Galadriel merasa dadanya bergetar. Ada rasa haru, ada rasa bangga, tapi juga ada rasa absurd. Bayangin aja, ondel-ondel serem kayak gue, lagi nanem buah, terus tiba-tiba alam semesta ngadain pesta. Hadeh, bisa diketawain sekampung kalau ada yang lihat. Tapi begitulah kenyataannya. Kadang hal besar lahir dari momen yang paling konyol. Dan malam itu, Taman Rahasia Gondor jadi saksi. Seorang ondel-ondel dengan wajah seram, dan seekor gerenuk raksasa yang matanya berkilau, sedang menghidupkan kembali sesuatu yang mungkin akan mengubah dunia selamanya. Sekejap setelah granadilla bercahaya ditanam, bumi seolah menarik napas panjang. Getarannya bukan hanya terasa di tanah, tapi juga di dada Galadriel dan bahkan di ujung telinga panjang si gerenuk. Tanah lembah yang semula lembut dan hangat kini berdenyut seperti kulit makhluk hidup. Dari titik tempat buah itu ditanam, muncul cahaya emas yang semula hanya sekilas, lalu melesat ke atas, menembus tanah seperti kilatan api roket. Dan, wus, dalam hitungan detik, sesuatu mulai tumbuh. Sebuah batang kecil muncul, awalnya hanya setinggi lutut Galadriel, bercahaya samar. Tapi kemudian, bret, 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 batang itu memanjang cepat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke langit. Galadriel sampai harus melangkah mundur beberapa kali agar tidak ketabrak batang yang terus menjulang. Ia menengadah, wajah ondel-ondelnya tetap datar tapi dalam hatinya sudah panik setengah mati. Woi, tumbuhnya jangan ngebut gitu, kayak mie instan direbus. Serunya kaget. Tapi pohon itu tidak peduli. Ia terus tumbuh, memuntir, menebal, bercahaya semakin terang. Batangnya berwarna emas. Bukan emas kusam, tapi emas berkilau seakan disepuh langsung oleh matahari. Cahaya dari batang itu menyapu seluruh lembah. Rerumputan yang sebelumnya sudah bercahaya ungu kini mendapatkan semburat keemasan,
sehingga lembah tampak seperti permadani bercampur lampu LED ungu dan emas. Bunga-bunga biru ungu di sekitarnya pun ikut berubah, kelopaknya memantulkan kilau seperti kaca patri di jendela katedral kuno. Galadriel berdiri dengan kedua tangan terangkat, bukan karena sengaja mau berdoa, tapi lebih karena kaget dan bingung. Matanya melongo, menatap ke atas. Bayangkan, tubuh ondel-ondel raksasa yang sudah tinggi, kini terlihat mungil di bawah pohon yang menjulang makin lama makin besar. Ekspresi wajahnya yang sudah dibuat seram malah bikin adegan itu makin konyol, kayak patung raksasa lagi bengong lihat kembang api. Tak lama, dari batang yang terus memanjang, keluarlah cabang-cabang besar. Cabang itu tidak seperti pohon biasa. Ia bercabang ke segala arah, melengkung anggun seperti tangan penari. Setiap cabang dihiasi buah granadilla raksasa yang berwarna ungu menyala, masing-masing berpendar seolah lampu bola di pesta rakyat. Ada yang kecil, ada yang besar sebesar kepala Galadriel. Yang paling aneh, semua buah itu berdenyut pelan, kayak lampu disko hidup. Cahaya ungu dari buah bercampur dengan kilau emas batang, menciptakan pemandangan yang mustahil dilihat di dunia nyata. Lembah rahasia kini bukan hanya indah, tapi juga tampak seperti panggung konser kosmik. Denting bunga makin nyaring, angin berputar, dan ada aroma manis memenuhi udara. Baunya seperti campuran madu, vanila, dan sedikit asam segar, aroma yang bikin siapapun ingin menarik napas panjang. Galadriel mengangkat tangannya lebih tinggi, entah untuk menyembah atau sekadar menutupi matanya dari silau. Astaga naga, ini pohon atau tiang listrik raksasa? Katanya, kagum sekaligus bingung. Di sampingnya, Gerenuk duduk kalem, lipat kakinya seperti sedang bermeditasi. Ia tidak kaget, tidak panik. Justru matanya berbinar, merefleksikan cahaya ungu emas dari pohon. Dengan tubuh rampingnya, ia tampak seperti penjaga mitologi yang dipahat dalam relief kuil kuno. Angin malam berputar di sekitar leher panjangnya, membuat bulu-bulunya berkilau samar. Galadriel melirik sebentar dan berkata pelan, "Nok, sumpah, lo kelihatan lebih sakti daripada gue sekarang." Suasana semakin sakral. Seluruh lembah kini dipenuhi cahaya terang benderang, seakan ada matahari mini di tengah malam. Bayangan Galadriel memanjang di tanah, menari-nari mengikuti kilatan cabang. Rerumputan yang berpendar membentuk pola aneh, mirip anyaman kain batik raksasa. Seolah bumi sedang melukis dirinya sendiri dengan cahaya. Galadriel mengedip beberapa kali, matanya masih melongo. Dalam hatinya ada campuran rasa haru, bahagia, kagum, tapi juga kocak. Karena meskipun pemandangan itu sakral dan megah, tidak bisa ia pungkiri kalau intinya sederhana. Dia baru saja menanam buah glowing, lalu jadilah lampu taman paling absurd di dunia. Bayangin aja, ada orang lewat sini terus lihat pohon kayak gini. Pasti dikira taman hiburan. Atau, lampu jalan super mewah, kata Galadriel sambil garuk-garuk kepalanya. Ia membayangkan skenario konyol. Warga kampung Gonder suatu hari tersesat, lalu menemukan lembah rahasia ini. Malam-malam, mereka pasti kaget luar biasa. Wah, ada lampu taman ajaib. Bro, gratis listrik PLN. Dan besoknya, mungkin bakal ada yang nongkrong di bawah pohon granadilla, bawa tikar, bakar jagung, sambil karaoke. Bayangan itu bikin Galadriel pengen ngakak. Tapi ia tahan karena suasananya terlalu sakral. Namun, di balik semua kelucuannya, Galadriel sadar, pohon granadilla ini bukan sekadar pohon. Ia adalah tanda. Sebuah mercusuar cahaya yang menyatukan bumi, langit, dan manusia. Pohon itu tumbuh begitu cepat bukan tanpa alasan. Ia adalah simbol bahwa bahkan sesuatu yang terlihat konyol, seperti ondel-ondel nanem buah glowing, bisa jadi awal dari keajaiban besar. Gerenuk mengeluarkan suara rendah, hampir seperti mantra kuno. Galadriel menoleh, dan sejenak ia merasa hewan itu benar-benar sedang berdoa. Duduk tenang di bawah pohon bercahaya, matanya berkilat, tubuhnya berkilau samar, ia tampak seperti roh penjaga taman. Galadriel jadi agak minder. Duh, kenapa gue yang heboh? Lo malah adem banget? Kayak biksu safari, kata Galadriel, suaranya terdengar geli. Pohon granadilla terus menjulang, hingga akhirnya berhenti. Tingginya kini melampaui menara batu Gonder. Batangnya berkilau emas stabil, cabang-cabangnya menyebar lebar,
buah-buah ungu bercahaya bergelantungan di setiap sisi. Taman Rahasia Gonder berubah total. Dari lembah bunga misterius menjadi tempat sakral bercahaya yang bisa terlihat dari kejauhan. Kalau ada burung malam terbang melintas, mereka pasti bingung. Biasanya hutan hanya gelap pekat. Tapi kini ada satu titik yang bersinar secerah bintang jatuh, bahkan lebih terang dari bulan. Galadriel masih berdiri terpaku, tangannya terangkat. Ia akhirnya menurunkan tangannya perlahan, menepuk dada sendiri. Ya Allah, benar-benar pohon sakti. Tapi tetap aja, coba pikir, siapa juga yang iseng nanem buah glowing buat dijadiin lampu taman? Katanya, separuh kagum, separuh geli. Dan disitulah letak keindahannya. Sesuatu yang awalnya tampak konyol, bisa jadi sakral. Sesuatu yang kelihatan gak penting, bisa jadi cahaya untuk seluruh alam. Malam itu, Taman Rahasia Gonder resmi berubah. Bukan lagi sekadar lembah tersembunyi, tapi sebuah tempat sakral yang lahir dari kombinasi absurd antara ondel-ondel, gerenuk raksasa, dan sebuah buah granadilla glowing. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah konyol ini. Semoga kita semua selalu istiqomah bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jangan lupa bertakwa kepada Allah. Saya doakan kita semua dikasih rizki yang banyak, berkah, halal, dan cukup untuk dunia akhirat. Buat yang jawab pertanyaan dengan benar di komentar. Saya doakan bisa haji, umroh, dan ziarah Nabi setiap tahun. Kalau salah, tetap saya doakan sehat selalu. Tulis juga request judul apalagi tentang ondel-ondel yang pengen kalian denger di video berikutnya.